Memiliki rumah yang jauh dari keramaian memanglah enak dan sangat nyaman, apalagi mempunyai rumah bareng istri. Di balik pembicaraan mengenai rumah, tentu saja setiap rumah yang ditempati memiliki kejadian horor yang secara tidak sengaja kita lihat. Dan pada video kali ini aku akan menceritakan kisah seorang pemuda yang mempunyai rumah yang jaraknya tidak jauh dari monumen makam pahlawan. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Suasana sunyi tanpa adanya keluarga sudah biasa dialami Miko, yang merupakan seorang pemuda yang baru saja kuliah di kota inisial B. Saat itu ia masih semester 1 dan ia memilih untuk merantau dari kota asalnya di Medan. Selain itu, Miko juga bekerja freelance, yaitu mengambil jasa editor video dan foto acara pernikahan. Waktu kuliahnya hanya pagi hingga siang. Kemudian setelah itu Miko langsung bergegas ke tempat kerja untuk mengerjakan kerjaan freelance-nya hingga malam hari. Ayah Miko sudah menyediakan kontrakan untuk anak sematawayangnya itu yang bertepatan di daerah kota inisial B. Namun kontraknya itu tidak jauh dengan makam pahlawan, di mana posisi kontrakan tersebut berada di belakang makam pahlawan. Di antara beberapa rumah kontrakan yang terletak di sana, hanya beberapa rumah saja yang berpenghuni, termasuk rumah Miko yang berada di deretan nomor 2. Jalanan yang berada di depan rumah kontrakannya begitu sepi. Hanya ada beberapa motor dan juga mobil yang lalu lalang, karena jalanan tersebut sangatlah jarang dilewati oleh para pengguna jalan. Namun demikian, waktu kesehariannya ia habiskan untuk pergi keluar rumah dan kembali saat larut malam. Namun siapa sangka di balik kesehariannya itu tidak jarang ia mendapatkan kejadian aneh saat hendak pulang. Di mana saat ia hendak pulang dari tempat kerja, ia mengalami kejadian aneh, terutama saat ia melintasi jalan yang berdekatan dengan monumen makam pahlawan. Ia sering mendengarkan keramaian di seberangnya. Namun awalnya Miko hanya menganggap bahwa keramaian itu merupakan acara pramuka atau acara yang sering diadakan di sana. Tetapi setiap ia pulang larut malam, sangat sering ia mendengar suara keramaian itu. Akan tetapi Miko tidak ada berpikir aneh-aneh pada saat itu. Ketika ia mendapatkan libur dari tempat kerjanya, Miko yang merupakan orang tidak bisa diam di rumah menyempatkan diri untuk berkenalan dan mengobrol santai dengan orang-orang yang berada di daerah tersebut. Tepatnya di samping monumen pahlawan terdapat ada sebuah lapangan parkir yang digunakan oleh beberapa anak-anak untuk bermain sepak bola, layaknya seperti sepak bola jalanan saat sore hari. Sepertinya orang tersebut memang asli dari sana. Miko yang ingin berkenalan dan bergabung dengan mereka hendak menghampirinya. Karena mereka masih bermain, Miko hanya melihatnya saja dari pinggir tempat parkir. Dengan terkejutnya, ia dihampiri oleh satpam penjaga monumen makam pahlawan, dan beliau bertanya sedang apa di sana. Kemudian beliau juga menanyakan tentang keberadaan Miko. Miko pun mengatakan asalnya, dan juga ia mengontrak rumah tepat di belakang monumen makam pahlawan. Sambil menunggu sore hari, mereka pun berbincang-bincang ringan. Dan di sela perbincangan mereka, Miko teringat dengan keramaian yang sering ia dengar. Dan karena ia penasaran, ia pun bertanya kepada satpam tersebut. "Pak, mau tanya, acara yang kemarin udah selesai ya?" "Acara apa? Saya kemarin jaga di sini sampai malam hari, gak lihat ada acara di dalam monumen." "Ah, kemarin malam saya mendengar ada keramaian saat hendak pulang. Karena rumah saya hanya berseberangan dari monumen ini, jadi saya sering dengar ada keramaian di sana. Tepatnya sumber suara itu berada di monumen makam pahlawan ini." "Perasaan gak ada tuh acara di sini. Sudah 1 bulan di sini tidak ada acara. Itu pun bila ada upacara pramuka tentunya tidak sampai malam hari." Miko yang diberi pernyataan seperti itu dibuat terdiam sejenak. Dan di dalam hatinya ia sudah merasa agak aneh,
karena dari pernyataan seorang satpam yang berjaga di tempat itu mengatakan bahwa tidak ada acara sampai malam hari. Kemudian dengan rasa gugup, Miko pun bertanya hal-hal lainnya dan tidak mau membahas tentang keramaian yang ada di monumen itu pada malam hari. Kemudian suasana senja pun tiba. Miko yang saat itu sudah kembali ke rumah dibuat termenung. Miko berpikir tentang kejadian yang ia alami saat hendak pulang melewati monumen makam pahlawan. Mengapa ia bisa mendengarkan suara keramaian di tempat tersebut? Akan tetapi seorang penjaga monumen saja tidak tahu mengenai hal itu. Dan dari sinilah Miko sudah mulai agak ragu ketika nantinya saat ia bekerja melewati jalan itu. Akan tetapi hanya terdapat satu jalan yang bisa digunakan jika ia hendak pulang. Kemudian karena ia tidak mau mempermasalahkan hal yang ia dengar, ia pun langsung beristirahat dan enggan ingin keluar rumah saat malam itu. Singkat cerita, pada pagi hari, Miko yang sudah usai melakukan persiapan langsung menuju ke tempat kerja. Namun saat ia sudah pulang dari tempat kerja dan akan menuju ke rumah, ia mulai melihat maps yang berada di smartphone-nya. Karena ia ingin mengetahui bahwa adakah jalan lain yang bisa dia gunakan nantinya. Kemudian saat ia melihat ada jalan setapak di maps, lalu ia pun mengikuti jalanan itu dari tempat kerja menuju kontrakannya. Saat ia sudah memasuki jalan itu, ia malah dibuat terkejut karena jalanan yang ia gunakan tersebut lebih seram daripada jalan utama yang ia gunakan sebelumnya. Dengan penerangan jalan yang remang-remang saat malam itu, ia tetap melewati jalanan tersebut agar ia cepat sampai ke rumahnya. Namun beruntung tidak ada hal aneh menimpanya, dan pada akhirnya ia pun sampai di rumah. Ketika suatu malam, Miko yang sedang tertidur pulas dibuat terbangun dengan suara pukulan di pintu pagar rumahnya. Miko yang awalnya terbangun dengan suara itu mulai tidur lagi. Akan tetapi suara itu kembali berbunyi dan terdengar keras. Lalu ia dibuat risih dan penasaran bahwa ada siapa di depan rumahnya. Kemudian ia pun mencoba menuju depan rumah. Lalu dengan rasa penasarannya, ia mencoba mengintip dari dalam jendela ruangan tamunya. Kemudian ia pun mencoba menuju depan rumah. Lalu dengan rasa penasarannya, ia mencoba mengintip dari dalam jendela ruangan tamunya yang tertutup oleh korden. Dan dengan tidak sengaja, ia melihat ada seseorang yang berada di samping pintu pagarnya. Terlihat orang itu sudah cukup tua dan memakai baju yang berkerah dengan warna abu-abu polos dan juga celana pendek hitam. Orang itu tampak menatap ke arah rumah Miko. Namun Miko yang penasarannya dicampur aduk dengan rasa takut, ia pun kembali ke kamarnya dan tidak menghiraukan orang itu. Sudah 2 kali ia mengalami kejadian ganjil di kontrakannya itu. Tepat pada malam keesokan harinya, saat Miko sudah berada di rumahnya, token listriknya pun berbunyi. Handphone Miko yang saat itu mengalami lowbat dan seakan-akan ia terdesak oleh suatu keadaan yang mengharuskannya untuk keluar mencari ruko yang menjual pulsa listrik pada malam hari. Perasaan kesal menyelimuti dirinya. Mau tidak mau ia harus keluar rumah untuk membeli pulsa listrik agar ia bisa menyalakan komputernya dan mengerjakan beberapa editing yang belum kelar ia kerjakan di tempat kerja. Begitu juga dengan handphonenya. Ia harus menghubungi bosnya agar ia bisa segera memberitahu hasil dari pekerjaannya itu. Dan dengan memaksa pikirannya untuk tidak takut, ia pun pergi keluar rumah dan mulai menyalakan motornya. Kemudian ia langsung bergegas keluar rumah untuk mencari ruko yang masih buka pada malam itu. Jalanan begitu tampak sepi dan tidak satu pun ada penghuni rumah kontrakan lainnya yang keluar pada malam itu. Dan saat di pertengahan jalan ia tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang membawa sebuah bambu kecil yang berjalan di samping kanan jalannya. Ia melihat seseorang itu memakai baju putih polos layaknya seperti baju zaman dulu dan celananya yang amat kusut dan kotor dengan memegang bambu kecil panjang di bagian tangan kirinya. Miko yang melihat seseorang itu tampak dibuat aneh. Akan tetapi ia tidak mempedulikannya. Kemudian saat beberapa meter ia telah sampai di sebuah ruko yang tidak jauh
dari keberadaan seseorang yang ia lihat tadi. Ruko itu berada tidak jauh dari rumah kontrakannya dengan jarak sekitar 500 meter. Dan hanya ruko itu saja yang masih buka pada malam hari. Kemudian Miko langsung membeli token listrik sesuai dengan kebutuhannya. Dan singkat cerita, saat ia ingin pulang ke rumah dan ia kembali melewati jalanan sebelumnya, ia sama sekali tidak melihat seseorang yang membawa bambu itu di jalanan. Padahal seseorang itu hanya berjalan kaki, dan Miko beranggapan mungkin saja seseorang itu sudah pulang ke rumahnya. Tetapi Miko yang masih dibuat aneh, mengapa ada orang yang berpenampilan seperti zaman dulu masih berkeluyuran pada larut malam, ujar Miko di dalam hatinya. Namun setibanya Miko di rumah, ia terkejut. Ternyata seseorang itu sudah berada di seberang depan rumahnya dan menatap ke arah makam pahlawan yang tepat berada di depan kontrakan rumah Miko. Dengan perasaan takut, Miko pun segera masuk ke rumahnya seperti orang sedang tergesa-gesa. Dan dari dalam jendela rumahnya, ia melihat seseorang itu berjalan menuju makam pahlawan dengan berjalan terus ke arah belakang monumen makam pahlawan. Dan tubuhnya itu pun tembus ke tembok pagar makam pahlawan itu, layaknya seperti hantu di film-film. Dan dari kejadian itulah Miko tidak berani keluar saat larut malam sampai saat ini. Dan ia juga menyimpulkan bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sosok para pejuang ataupun arwah para pejuang yang telah gugur di medan perang saat zaman penjajahan. Karena rumah kontrakannya itu berdekatan dengan makam pahlawan, sangatlah wajar bila Miko dengan sengaja atau tidak sengaja melihat penampakan. Sekian dari cerita ini. Cerita pada video ini dapat kita simpulkan bahwa walaupun para pejuang negara ini sudah gugur, namun jasa-jasanya tetap akan dikenang untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan arwah mereka yang masih gentayangan di area medan pertempuran, tepatnya di makam pahlawan. Mungkin untuk kalian yang mempunyai cerita horor dan pengalaman horor, silahkan kirim melalui email yang sudah tertera di deskripsi video ini. Bagi kalian yang suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.